Hal yang kedua, hidup sebagai saudara bersaudara. Hendaknya kita berusaha untuk teladan iri hati. Karena memang kehidupan kita, pribadi kita sangat berbeda. Pribadi kita tidak sama. Mungkin ada yang pendidikannya lebih, ada yang pendidikannya kurang. Mungkin ada yang kuat, ada yang lemah. Mungkin ada yang punya harta yang lebih, tapi mungkin ada yang punya harta yang kurang. Mungkin dalam kepintaran atau cakap dalam berbicara, mungkin ada yang cakap berbicara, ada yang tidak. Dan kita harus mengakui itu. Dan sebenarnya sesuatu kita rasa bangga. Karena Tuhan menghadirkan yang lain punya kekurangan, tapi yang lain punya kelebihan untuk bisa menolong, bisa membantu. Dan jika kita memahami bahwa Tuhan memberikan segala sesuatu dengan tidak sama, ada yang lebih dan ada yang kurang, ada yang lemah dan ada yang kuat, supaya kita saling menopang untuk kita sama-sama bersatu bisa dapat menghadapi kehidupan ini walaupun di masa sulit, karena kita saling menopang kita bisa dapat menghadapi. Karena itu dalam keluarga saat ini, ketika kita hidup selama ini bersama saudara bersaudara, jika kita mengalami hal seperti yang dialami oleh keluarga Yakub, anak-anak saudara-saudara masih ada iri hati oleh karena merasa bahwa ada yang disayangi lebih, atau ada yang punya pendidikan yang lebih, ada yang punya hati yang lebih, ada yang lebih kuat, ada yang lebih pintar. Mari iri hati kita kuasai supaya iri hati jangan menguasai, supaya jangan ada kebencian di antara. Hal yang ketiga, Yusuf menjadi korban karena iri daripada saudara-saudara. Ini menjadi pelajaran bahwa ketika kita tidak menguasai diri dan kita biarkan iri hati itu menguasai, maka pasti kita akan mencelakakan saudara yang lain. Karena merasa bahwa dia punya kelebihan. Tapi satu hal yang perlu kita tahu bahwa ketika orang yang kita benci itu adalah orang yang dan taat kepada Tuhan, maka apa yang kita lakukan terhadap dia kita tidak mampu, karena dimanapun dia berada pasti dia akan dijaga, dilindungi dan diberkati. Itu firman Tuhan menjamin. Dan peristiwa itu dijalani oleh Yesus. Ketika kita lihat dengan keluarganya, dia dikasihi karena dia itu adalah anak yang taat dan setia, sehingga dia dipercayakan untuk bisa melihat semua pekerjaan saudara-saudaranya sebagai gembala. Bahkan masih tinggal bersama saudara-saudara dan orang tuanya saja, Tuhan sudah menyatakan mimpi bahwa dia akan diberkati dan dia akan menjadi seorang pemimpin, di mana orang tua dan keluarganya, saudara-saudaranya nanti menaruh harapan kepada dia. Dia akan menjadi penolong dalam keluarga. Tapi karena ketika saudara-saudara tahu akan mimpi itu, mereka tidak terima karena iri hati telah menutupi hati mereka. Karena itu kita hati-hati. Karena jangan sampai saudara-saudara kita yang kita benci di hari esok ternyata dia menjadi penolong. Justru peristiwa ini mengajar kita bahwa kalau ada saudara-saudara kita, kalau kita merasa bahwa dia punya kelebihan, mari kita mendukung. Karena kita tidak tahu hari esok itu kita hadapi kesulitan seperti apa. Hari ini kita mengalaminya ketika kita mengalami kesulitan yang kita bisa hadapi. Kita tidak tahu, jangan sampai hari esok kita akan mengalami kesulitan yang kita tidak bisa dapat menghadapi dan kita membutuhkan saudara-saudara. Ini kita teringatkan.